Ya, baik. Jadi berbicara dengan topik kita pada hari ini ya mungkin kalau kita melihat dari gambaran apa ya gambaran slide mungkin yang diperlihatkan di sini menggambarkan orang yang sedang berlari ya. Ya walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tema yang topik yang akan saya bawakan pada hari ini tentang lansia karena kalau melihat dari gerakan-gerakannya sih ini kayaknya bukan lansia yang sedang lomba lari ya seperti itu ya. Tidak apa-apa ini hanya menggambarkan saja tentang apa uh, aktivitas atau exercise yang kita hubungkan nanti dengan kondisi lansia seperti itu. Oke. Nah, kemudian jadi gitu ya, cardiovascular exercise untuk lansia. Nah, apa itu lansia? Ini mungkin secara umum banyak sekali apa ya, banyak sekali mungkin uh, perbandingan atau banyak sekali klasifikasi ya dari lansia itu sendiri. Kalau misalkan kita melihat ada lansia yang didefinisikan sebagai orang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, ada yang lebih dari 65 tahun ke atas, dan sebagainya. Ada juga beberapa referensi atau mungkin kita bisa melihat dari berbagai macam forum komunitas atau bahkan organisasi yang kemudian mengklasifikasikan lansia ini dari beberapa umur-umur tertentu seperti itu. Ada bahkan yang lebih muda dari usia 65 tahun itu sudah masuk dalam kategori lansia seperti itu. Ada juga yang kemudian mengkategorikan lansia itu nanti ketika dia sudah masuk di usia di lebih dari 65 tahun di saya nggak tahu angka berapa itu ya. Bahkan kemarin ada yang sempat kita lihat klasifikasi ya tentang lansia, mungkin teman-teman juga sudah sempat dapat waktu itu, padahal itu sudah hoax ya. Jadi yang mengklasifikasikan lansia itu di usia berapa ya? 80 tahun ke atas atau 100 tahun ke atas baru dikatakan lansia. Jadi kalau misalkan masih 60 tahun itu belum lansia. Katanya seperti itu ya. Nah, ini tentunya adalah suatu hal yang coba kita harus lihat dulu sumbernya seperti itu ya. Apakah memang seperti itu yang dikategorikan sebagai lansia atau tidak dan sumber tersebut apakah itu merupakan eh, apa organisasi resmi atau bahkan mungkin yang disepakati bersama. Nah, kalau kita mengambil referensi lansia itu ada dua ya sejauh ini ya kita mengambil referensi itu berdasarkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan juga lansia yang dikategorikan berdasarkan di negara kita ya itu berdasarkan Kemenkes seperti itu atau Kementerian Kesehatan. Ada kategori-kategori lansia yang sudah dikategorikan di situ. Oke, kemudian kalau misalkan kita melihat dari ini ya, dari yang teman-teman lihat di sini, ada beberapa kategori yang lansia itu sendiri kemudian dikategorikan dari beberapa sub ini ya, subkategori tadi ya, subgrup tadi. Ada yang mengkategorikannya sebagai lansia muda, kemudian ada middle old atau lansia menengah, dan juga ada yang lansia sangat apa ya lansia yang sangat lansia seperti itu ya mungkin mungkin bahasanya seperti itu atau eh, lansia di antara lansia. Oke, mungkin mungkin bahasanya seperti itu. Jadi kategori-kategori tadi kita bisa melihat dari subgrup tadi, gerontologis tadi mengkategorikan lansia muda itu di usia 65 sampai 74. Kalau yang lansia menengah atau old middle itu di rentang usia 75 sampai 84 dan juga yang oldest old itu 85 tahun ke atas. Nah, ini kalian bisa lihat di keluarga kalian, di tetangga kalian, atau bahkan mungkin kalau kalian masih punya nenek, coba kalian cek itu sudah masuk kategori lansia yang mana. Kalau misalkan sudah masuk kategori lansia ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat di sini bahwa individu yang dikatakan lansia tadi di atas 65 tahun itu juga punya beberapa kondisi-kondisi yang secara klinikal itu punya potensi-potensi atau apa keterbatasan-keterbatasan ya yang bisa berdampak terhadap berbagai macam fungsi yang ada pada tubuhnya. Salah satunya adalah fungsi-fungsi
keterbatasan pada fungsi pergerakan, kemudian kebugaran, status kebugarannya, dan juga aktivitas-aktivitas hariannya seperti itu ya. Nah, keterbatasan ini tentunya diakibatkan dari berbagai macam faktor yang mungkin kita langsung gabungkan faktor tersebut dalam ini ya, dalam kelompok apa penuaan ya, apa sih namanya tuh, kalau misalkan sudah lansia, kok saya lupa ya namanya ya. Jadi faktor-faktor penurunan fungsi ya, penurunan fungsi tubuh ya. Jadi ya kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindari faktor-faktor tersebut. Ketika sudah memasuki usia-usia tertentu, maka tubuh akan mengalami penurunan fungsi ya, dan semua fungsi yang ada pada tubuh manusia, termasuk fungsi sistem yang ada di sistem kardiologi, sistem kardio, sistem respirasi, sistem muskuloskeletal, dan semua fungsi-fungsi atau sistem-sistem yang ada pada tubuh itu akan mengalami degeneratif ya, mohon maaf. Jadi ada penurunan fungsi yang ada pada tubuh, atau ada yang namanya proses degeneratif, atau ada mekanisme degeneratif yang ada pada tubuh manusia, dan itu akan didapatkan pada usia-usia ketika akan mencapai usia lansia, bahkan pada usia dewasa tua, di usia 35 sampai 40-an tahun ke atas sudah terjadi penurunan fungsi pada tubuh, sudah terjadi penurunan degeneratif tadi. Dan ketika sudah lansia, maka ini akan menumpuk keterbatasan-keterbatasan yang akan didapatkan pada lansia tadi. Oke, tapi secara umum saya yakin dan percaya teman-teman juga sudah memahami ya tentang konsep lansia itu sendiri. Apalagi kalau nggak salah kalian sudah masuk ke ini ya, komunitas ya, sudah ke panti-panti lansia, sudah ke mana ya, mungkin ke puskesmas atau kemana gitu ya, untuk berkomunikasi langsung atau berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok lansia tersebut, dan teman-teman mungkin sudah memahami, oh seperti ini keterbatasan-keterbatasan atau seperti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lansia yang berkaitan dengan gerak dan fungsi gerak, seperti itu. Nah, kemudian ini yang sangat penting, kenapa kita harus sesuai dengan topik kita pada harinya, kenapa kemudian latihan atau kenapa kemudian masalah sistem kardio ini sangat penting bagi lansia, karena ternyata seperti yang teman-teman juga pahami bersama, bahwa untuk sistem kardio ini ya dalam proses degeneratif, ya dalam proses degeneratif itu akan mengalami penurunan fungsi ya, penurunan fungsi yang akan sifat progresif, gitu ya. Dan juga kita juga bisa melihat kaitannya ya, jadi terjadi penurunan kapasitas fungsional yang tadi saya katakan akan bersifat progresif dan bisa berlangsung cepat ya, dan maksudnya terus menerus akan terus meningkat penurunan tersebut, yang kita kaitkan dengan masalah penuaan tadi ya. Jadi ketika dia sudah mengalami atau masuk masa lansia, maka akan terjadi penurunan fungsi di sistem kardio tadi, dan itu tidak bisa kita hindari ya, kondisi tersebut. Cuman memang walaupun tidak bisa kita hindari ya, mungkin nanti akan saya jelaskan, tapi kita bisa melatih, kita bisa memberikan exercise, kita bisa memberikan latihan kepada lansia tersebut untuk mempertahankan kondisi dari kardionya tersebut atau jantungnya tersebut, dalam artian kita mempertahankan supaya penurunannya tidak langsung banyak gitu ya. Jadi penurunannya bisa kita membuat melandai seperti itu. Cuman memang perlu kita pahami, prinsip dasarnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, itu yang sangat penting juga kita ketahui bersama, bagaimana kemudian ketika kita melatih pasien dengan kondisi kardio, masalah pada kardio ini, atau meningkatkan atau menjaga kebugaran dari sistem kardionya tadi, ini tentunya akan lebih mudah kita latih atau akan lebih efektif ketika kita memberikan latihan tersebut di usia bahkan sebelum dia memasuki masa lansia. Nah, termasuk di usia-usia sekarang buat teman-teman di usia remaja, di usia dewasa, kalau misalkan rutin atau sering menjaga kebugarannya atau sistem kardionya, maka ketika lansia secara kemampuan kapasitas kardionya itu tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin dalam perilaku sedentary atau malas bergerak seperti itu. Nah, saya kira ini juga sudah sempat saya sampaikan pada saat ini ya di fisiologi latihan ya, tentang
tentang hal tersebut. Oke, kemudian ini juga penting kita pahami bahwa ternyata memang apa ya, dari penurunan fungsi tadi itu secara progresif tadi itu bisa sampai 5 sampai 10% ya dari kapasitas aerobik maksimal setiap 10 tahun kehidupan gitu ya. Jadi ini menurut American College of Sport di tahun 2009 dia mengatakan setiap 10 tahun maka penurunan fungsi paru bisa mengalami penurunan 5 sampai 10%. Jadi kita bisa menghitung kalau misalkan tadi di usia ketika misalkan proses penurunan fungsi tadi dimulai di usia 40 tahun misalkan atau 35 tahun ya sudah terjadi penurunan fungsi. Maka mungkin di usia 45 tahun itu sudah terjadi penurunan 10%. Yang awalnya 100% mungkin sisa berapa? 90% kapasitas aerobiknya. Kemudian ketika dia sudah masuk 55 tahun berkurang sampai 10% lagi dan seterusnya seperti itu sampai apa ya nggak mungkin sampai nol juga ya, kalau nol berarti dia sudah mati seperti itu ya. Nah tapi persentase dari penurunan ini tentunya akan sangat berdampak terhadap kemampuan aktivitas atau physical activity yang bisa dilakukan oleh lansia tersebut. Nah kemudian di beberapa penelitian itu juga menemukan bahwa kapasitas kardiovaskular dan juga kekuatan ekstremitas bawah ya, anggota tubuh bagian bawah itu ternyata bisa dikaitkan dengan berkurangnya atau terjadinya penurunan kinerja fungsi ya dari lansia tersebut. Jadi ya kurang lebih penjelasannya sama dengan yang atas tadi. Jadi memang menurut Basay dan juga Bors di tahun 2002, Basay tadi tahun 92 itu mengatakan dengan kondisi lansia ini itu tentunya akan menyebabkan penurunan fungsi ya. Dia akan terjadi penurunan kapasitas kardiovaskular dan juga kemampuan atau kekuatan dari anggota gerak bawahnya ya. Seperti itu. Yang kita bisa melihat orang-orang kondisi lansia biasanya akan sudah mulai lambat berjalannya, pergerakannya, menggunakan aktivitas dengan anggota gerak tubuh bawahnya biasanya akan sudah mengalami penurunan seperti itu. Nah, cuman memang kita belum tahu bagaimana studi-studi yang terbaru berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin ini bisa membantah, oh ternyata di tahun dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ternyata bukan hanya berdampak pada lower limb-nya ya, bukan hanya berdampak pada anggota gerak bawahnya, tapi juga ternyata secara keseluruhan pada upper limb-nya atau anggota gerak atasnya. Itu juga akan menyebabkan penurunan kekuatan. Ya, seperti karena mungkin dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang membuat orang menjadi perilaku sedentary, pola hidupnya tidak bagus sehingga berdampak pada semua aspek yang ada pada tubuhnya tadi. Nah, kemudian tingkat kebugaran kardiorespirasi yang rendah itu kemudian dikaitkan dengan ini ya, dengan penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga kematian ya yang ada pada lansia tersebut. Jadi kalau misalkan ada lansia dengan tingkat kardiorespirator fitnessnya itu mengalami kondisi yang lebih rendah, gitu ya, tentunya ini akan punya potensi atau menjadi faktor yang bisa memperparah terhadap penyakit-penyakit jantung yang akan diderita oleh lansia-lansia tersebut, dan ini juga bisa berkontribusi terhadap angka-angka kematian yang kita dapatkan. Ini menurut Kodama ya tahun 2009. Jadi masalah jantung ini menjadi sebuah masalah yang cukup penting, menjadi hal yang sangat urgent, hal yang sangat perlu kita perhatikan pada lansia tersebut. Oke, secara umum saya kira ini fisiologi latihan banget ya. Ini mungkin kalian sudah pernah dapatkan di semester 2 kalau nggak salah, atau semester 3 ya. Tentang fisiologi latihan ya, bagaimana efek yang didapatkan ketika kita melakukan sebuah latihan. Jadi ketika kita melakukan sebuah latihan, ini secara umum ya, bukan hanya kepada lansia, tapi bahkan dari semua jenjang umur, ini yang terjadi pada jantungnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas atau exercise atau latihan, maka
organ jantung itu akan mengalami pembesaran ukuran. Jadi akan meningkat ukuran jantung tersebut yang disebabkan karena tadi ya pemumpaan yang terus-menerus dan apa ya pembuluh darah baliknya mengisi kembali jantungnya dengan darah yang lebih banyak sehingga darah akan menjadi lebih besar untuk nantinya akan dipompakan ke seluruh tubuh. Karena kebutuhan tubuh akan oksigen, kebutuhan tubuh akan nutrisi yang banyak untuk aktivitas metabolisme otot yang bergerak tadi membutuhkan suplai darah yang lebih besar, membutuhkan cardiac output yang lebih besar. Sehingga yang tadi ya, ketika terjadi pembesaran ukuran, maka juga akan menyebabkan kapasitas kerja dari paru juga akan mengalami peningkatan. Nah, ketika terjadi peningkatan kapasitas kerja paru, maka ketika dilakukan rutin, dilakukan sesuai dosis yang tepat, mengikuti prinsip dasar ini ya, sebuah latihan, jadi ada bersifat progresif, kemudian bersifat weight, ada pembebanan yang diberikan melebihi dari kapasitas yang dia mampu, kemudian spesifik latihan yang kita berikan, maka akan membentuk yang namanya adaptasi. Jadi perubahan adaptasi yang didapatkan pada jantung itu biasanya menurut beberapa penelitian itu didapatkan setelah melakukan 8 minggu latihan. Itu ya. Nah, 8 minggu latihan ini sesuai dengan dosis yang tepat, dalam artian dalam 1 minggu minimal 150 menit latihan yang dilakukan sampai 8 minggu kemudian, maka akan menyebabkan terjadi adaptasi pada jantungnya. Nah, salah satu adaptasi pada jantung yang terjadi itu adalah terjadi penurunan denyut nadi istirahat. Iya, kenapa kemudian denyut nadi istirahatnya bisa menjadi menurun di sini ya? Terjadi penurunan denyut nadi istirahat karena ketika dia melakukan aktivitas ketika dia melakukan aktivitas, ini kan tadi terjadi pembesaran jantung ya, pembesaran kurang jantung atau yang menyebabkan nanti kapasitas kerja jantung mengalami peningkatan, otomatis dia akan menyebabkan cardiac outputnya meningkat, stroke volumenya lebih banyak, menyebabkan ini kan tadi untuk memenuhi kebutuhan suplai tadi ya. Nah, ketika dia istirahat karena jantungnya sudah terbiasa atau dalam artian stroke volumenya sudah besar, otomatis karena kebutuhannya tidak terlalu tinggi, dia hanya akan memompakan jantung yang nggak terlalu cepat memompakannya karena sudah cukup dengan sekali pompaan untuk memenuhi beberapa ya. Jadi hanya dalam 1 menit dia hanya membutuhkan beberapa kali pompaan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 menit tersebut. Sehingga dia akan lebih melambat denyut jantungnya pada saat dia istirahat pun seperti itu. Nah, kemudian ini juga dengan kondisi tersebut adanya resting detak jantung saat istirahat menjadi lebih rendah, maka ini akan menyebabkan kemampuan adaptasinya terhadap intensitas latihan itu bisa meningkat, gitu ya. Jadi, nah ini hal yang baik atau hal yang positif yang bisa kita lakukan kepada pasien, khususnya nanti kepada lansia. Ketika kita mengukur, oh ternyata dia punya resting HR yang lebih rendah, ini akan menguntungkan kita nanti untuk memberikan latihan dengan intensitas yang bisa kita tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian dengan adaptasi tersebut tentunya denyut jantungnya pada saat dia melakukan latihan itu bisa menjadi lebih rendah. Ini berbeda kalau misalkan orang dengan perilaku sedentary ya. Jadi misalkan dia itu perilaku sedentary, dia mungkin sebelum latihan dia sudah denyut jantungnya 80 misalkan. Kemudian ketika dia latihan 5 menit dengan intensitas 100 misalkan 10 km berapa ya? 5 km per jam kita berikan di treadmill dalam kurun waktu 5 menit dia bisa meningkat mencapai 120 denyutan per menit dalam artian dari 80 sampai 120 di dalam 5 menit dengan 5 km per jam itu akan meningkat sampai 40 denyutan peningkatannya. Nah, tapi pada orang yang kondisi sudah teradaptasi tadi, karena terjadi penurunan resting heart rate-nya sudah rendah, mungkin dia akan mulai ketika sebelum melakukan apa-apa, dia resting heart rate-nya bisa di angka 60 misalkan, atau di 50. Anggaplah mungkin kita ngambil 60. Nah, ketika dia melakukan latihan, karena tadi stroke volume-nya juga sudah besar, cardiac output-nya sudah besar, sehingga ketika kita memberikan latihan 5 menit, dengan kecepatan yang sama 5 km per jam dalam kurun waktu 5 menit, dia juga akan meningkat. Ya tetap dia akan meningkat ya. Apapun bentuknya ketika kita akan memberikan exercise,
dasarnya dia pasti akan mengalami peningkatan. Tapi peningkatannya mungkin dari 60 tadi dia hanya mungkin akan meningkat mencapai menjadi 80 atau 85 atau 90 misalkan seperti itu ya. Dengan waktu yang sama dengan intensitas yang sama. Dalam artian dia sama-sama meningkat. Tapi kalau misalkan kita hitung peningkatannya, yang sedentari tadi dia meningkatnya 40 denyutan, sedangkan kalau untuk yang terlatih tadi dia masih di angka 90 atau peningkatannya hanya sekitar 30. Seperti itu ya. Nah, dalam artian 90 yang masih hitungannya masih rendah ya untuk ini ya, sehingga tentunya masih bisa kita tingkatkan lagi intensitas latihan tadi. Nah, kemudian denyut jantungnya ketika dia ketika dia selesai beraktivitas atau selesai berolahraga, maka dia juga akan lebih cepat ke angka normal. Kalau kita mungkin orang yang dengan perilaku sedentary tentunya membutuhkan waktu ya untuk kembali ke resting heart rate-nya tadi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana efek dari penuaan tadi ya, dari berbagai macam faktor fisiologis dan juga kesehatan ya, yang ada pada tubuh lansia tadi berkaitan dengan usia atau lansia. Nah, pertama kita bisa melihat dari berbagai macam variabel, misalkan kita mengukur detak jantung istirahatnya. Nah, perubahannya apakah terjadi perubahan? Biasanya tidak terjadi perubahan yang signifikan, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia apa ya? Jadi kalau misalkan dia lansia, biasanya resting heart rate-nya itu ya akan sama-sama ya starting point-nya ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan orang dewasa atau remaja biasanya resting heart rate itu tergantung dari bagaimana aktivitas harian yang dilakukan. Apakah dia ada status kebugarannya yang dilihat ya, apakah dia memang punya perilaku aktif atau tidak, sehingga ini akan mempengaruhi dari resting heart rate-nya atau detak jantung istirahatnya. Kemudian bagaimana dengan denyut jantung maksimalnya? Tentunya akan terjadi perubahannya. Jadi pada usia ketika dia menjadi lebih meningkat usianya, tentunya akan menjadi lebih rendah. Contoh sederhananya mungkin kita bisa mengukur ya, kenapa kemudian menurut Astran ya kalau nggak salah ya. Jadi dia mengukur denyut jantung maksimal seseorang itu kan 220 kurang usia ya. Jadi kalau misalkan usia kalian 20 tahun misalkan, berarti denyut jantung maksimal kalian prediksinya itu adalah di angka 200. Tapi kalau lansia denyut jantung usianya misalkan 70 tahun, kemudian kita kurang dengan 220 kurang 70 tahun, berarti dia punya denyut jantung maksimal prediksinya adalah 150. Tentunya akan menjadi lebih rendah ya. Jadi perubahan akan menjadi lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan cardiac output-nya? Nah, cardiac output-nya juga akan menjadi lebih rendah ya. Nah, pertama ya tadi ada penurunan fungsi, penurunan metabolisme yang terjadi sehingga kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi tentunya akan tidak sebanyak ketika di masa-masa remaja atau masa dewasa ya, sehingga akan menjadi lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan tekanan darah ya pada saat dia istirahat maupun pada saat dia beraktivitas. Tentunya ya perubahannya tetap akan menjadi lebih tinggi ya, seperti itu ya. Tekanan darah itu tidak akan menjadi lebih rendah ya seiring dengan usia enggak. Kalau dia kalau dia beraktivitas maupun berolahraga. Jadi misalkan pada pada orang remaja atau dewasa, dia mungkin punya tekanan darah 120/80. Pada lansia, ini pada posisi yang istirahat, dia akan meningkat. Jadi mungkin bisa mencapai di angka 130 per 105, 130 per 100 misalkan, dan sebagainya akan meningkat. Termasuk juga pada saat aktivitas. Kalau misalkan orang remaja, anak-anak atau dewasa ketika dia beraktivitas, tekanan darahnya akan meningkat. Mungkin menjadi 130 per 100 tadi, tapi pada lansia akan menjadi lebih meningkat lagi. Seperti itu ya. Kemudian termasuk maksimum oksigen ya yang diambil absolut dan relatif, yang cadangannya ya. Jadi cadangan penyerapan oksigen maksimum dan
relatif tadi ya, seperti itu akan menjadi lebih rendah. Dan beberapa variabel-variabel lain yang bisa kita lihat di sini. Ini menarik kalau misalkan kalian tertarik, tentunya kalau mau meneliti ya, kalau misalkan teman-teman mau skripsian, nah ini juga menarik, beberapa variabel bisa kita ukur di sini. Bagaimana kemudian resting heart rate-nya, bagaimana kemudian maksimum heart rate-nya, bagaimana kemudian maksimum cardiac output-nya, dan seterusnya ya, termasuk volume residu, kapasitas vital, kekuatan otot, fleksibilitas, massa tulang, massa otot, dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita ukur dari variabel-variabel, karena memang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ketika dia mengalami kondisi penuaan tadi. Nah, pada saat kita melakukan ini ya, pada saat kita mau melakukan pengukuran, pada saat kita mau melakukan penanganan kepada pasien lansia khususnya, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang eh, yang kita lakukan pada proses asesmen ya. Asesmen yang perlu kita perhatikan sebelum kita memberikan sebuah latihan kardio kepada lansia tersebut, perhatikan beberapa alat yang digunakan ya untuk menilai dulu. Jadi ada asesmen awal yang dilakukan, apakah lansia ini bisa melakukan aktivitas kardio tadi atau tidak. Kemudian ini juga bisa menjadi penilaian kita untuk menentukan dosis kepada lansia tersebut. Jadi kita bisa melihat misalkan chair stand test atau tes menggunakan kursi ya. Kemudian kita suruh berdiri. Jadi tes ini untuk menguji ini ya, menguji ekstremitas bawah ya, atau tubuh bagian bawah dengan melihat kekuatannya tadi. Ya, jadi nanti kita cek bagaimana kemampuan pasiennya. Nah, kalau misalkan dia mampu melewati tes ini, berarti dia punya kekuatan ekstremitas bawah atau lower body-nya itu bagus, dan ya bisa melakukan nanti untuk tes ini ya, tes tes kardio tadi atau latihan kardio tadi. Cuman kita cek lagi dengan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya ya, misalkan blood transfer. Jadi nanti untuk menilai nanti ya, menilai dari eh, apa lansianya tadi, bagaimana kemampuan koordinasinya, bagaimana kemampuan motorik halusnya, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada namanya Sudopok test. Jadi ini adalah tes yang dilakukan untuk sama kurang lebih untuk menilai koordinasinya juga ya, dan juga ketangkasan manualnya. Kemudian ini juga ada arm curl test, ini untuk mengukur kekuatan upper body ya. Oke, kemudian ada juga chair sit and bridge test. Jadi untuk menguji fleksibilitas lower body-nya. Kemudian sitting resting test ini untuk menilai fleksibilitasnya, keseimbangannya, dan juga kekuatan ototnya. Kemudian ada eight foot up and go test. Ini untuk melihat ininya ya, melihat agility, kemampuan kelincahannya dari lansia tersebut. Kemudian ada juga walking test. Nah, sebenarnya untuk walking test ini banyak ya jenisnya ya. Jadi nanti bisa dipilih salah satunya. Apakah nanti menggunakan one per two mil ya walk, atau 6 minute walking test, atau menggunakan grounding and walk test, atau menggunakan step in place test. Jadi kita sesuaikan dari ini ya, dari kondisi dari lansianya tadi. Kira-kira mana yang memungkinkan yang bisa dilakukan oleh lansia tersebut. Oke. Nah, kemudian ini juga ada beberapa ini ya, tes-tes fungsional yang menurut American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and juga Dance ya. Jadi kalau kalau di kita OT ya, ostetik ya, ostetik prostetik ya, ostetik OT ya, kan ada visio, ada terapi wicara, ada OT ya. Nah, biasanya kalau yang OT yang ini ya, yang kalau di Amerika namanya American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance gitu ya. Jadi inilah yang akan
menilai kemampuan fungsional dasar bagaimana untuk aktivitas-aktivitas fungsional, misalkan bekerja, misalkan apa aktivitas aktivitas sehari-harinya secara fungsional, apakah dia mampu kayak kalau misalkan kita di fungsional-fungsional, misalkan kayak pekerja kantoran atau kuliah, berarti bagaimana kemampuan fungsional ketika dia berkuliah, seperti itu semuanya diukur. Nah, ini adalah tes, jadi AAHPERD ini atau American Alliance for Health Physical Education, Recreation and Dance Functional Fitness Test. Ini merupakan tes yang kemudian dirancang atau yang dibuat untuk orang dewasa ya, orang dewasa apa ya, orang dewasa yang sudah melewati usia 60 tahun atau sudah masuk kategori lansia. Kalau misalkan kita kategorikan tadi ya, walaupun kategorinya tadi 65 tahun ke atas menurut ini. Cuman ya kategori ini kalau kita gabungkan antara WHO dan Kemenkes ya, saya kira masuk ya untuk kategori tersebut. Nah, kemudian untuk mengukur ini ya, jadi pengukuran ini atau tes ini digunakan untuk mengukur kapasitas kebugaran ya, atau fitness, tingkat kapasitas fitness yang ada atau fitness capacity yang ada pada lansia, dan kita melihat di sini bagaimana kebugarannya tersebut, apakah dia dalam kondisi low fitness pada lansia atau apa ya, uh, atau dia sudah mengalami kondisi apa sih ya, kalau Freud tadi kayak rapuh gitu ya, atau ya Freud itu ya berarti ya dia belum rapuh ya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk pengukuran ini, pengukuran functional test ini, functional fitness test ini nanti juga bisa di apa dilakukan untuk mengukur kemampuan minimal ya, kemampuan minimal pada lansia di sini ya, karena memang belum dijelaskan secara jelas bagaimana bagaimana teknik atau petunjuk yang digunakan untuk mengukur pada pada dengan intensitas yang lebih tinggi menurut menurut petunjuk tersebut ya. Nah, kemudian tes ini tentunya bisa mengukur atau digunakan untuk mengukur berbagai macam variabel. Nanti bisa dilihat bagaimana komposisi tubuhnya atau body composition-nya, kemudian bagaimana fleksibilitasnya atau fleksibilitasnya ya, atau kelenturannya, bagaimana agility-nya, kelincahannya, bagaimana koordinasinya, dan juga kekuatan untuk upper body-nya ya, serta aerobic endurance atau daya tahan aerobiknya. Jadi ini yang beberapa komponen-komponen yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan pengukuran function fitness testing. Oke, tentunya dalam pengukuran yang kita lakukan ini juga membutuhkan atau nanti akan kita dapatkan beberapa informasi yang perlu kita kaitkan dengan pengukuran tadi. Pertama, kita bisa menggunakan atau kita bisa menguji dari sub to max-nya ya, dengan menggunakan treadmill atau dengan menggunakan cycle ya, ergo cycle atau cycle ergometer. Kemudian ada beberapa protokol yang bisa kita lakukan, yang bisa kita modifikasi ya dari penggunaan treadmill tadi, yaitu dengan protokol knockdown. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat atau nanti kita coba jelaskan ketika nanti ini ya di protokol penggunaan treadmillnya. Kemudian, nah ada beberapa sebenarnya penggunaan tes dopamin ya, tes dopamin untuk kasus jantung kronis yang mengalami kondisi yang sangat parah. Nah, tapi biasanya ini kasus-kasus yang spesifik ya kita dapatkan. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan kondisi dia sudah penyakit jantung, biasanya ini disiapkan atau diberikan tes dopamin dulu ya untuk menjaga supaya tidak terjadi masalah yang lebih parah. Nah, ini
penggunaan treadmill ya. Jadi ini nanti bisa kita ukur dengan protokol Knockdown tadi. Jadi uh, ini adalah pengukuran yang nanti bisa kita ukur tingkat VO2 max pada uh, lansia tersebut. Ini ya. Nah, tentunya nanti kita bisa ukur dengan latihan-latihan yang tepat nantinya. Nah, kenapa kemudian kita harus mengukur VO2 max? Karena ini bisa menjadi starting point kita dalam pada saat kita akan memberikan dosis latihan kepada pasiennya nantinya. Dia tidak serta-merta pasien datang karena dia lansia langsung kita ajar dengan exercise yang sama dengan dewasa, enggak. Jadi kita harus mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan dari lansia tersebut. Kemudian ketika itu sudah mengetahui VO2 max-nya, baru kita bisa mendesain atau baru kita bisa membuat prescript untuk desain dosis latihan yang bisa kita berikan kepada yang bisa dilakukan oleh lansia tersebut. Ini menggunakan cycle ergometer atau ergocycle. Nah, ini sebenarnya lebih ini ya kurang lebih sama kalau misalkan kita melihat cuman model apa ya media latihannya yang berbeda ya, karena nanti semua grafik yang akan ditampilkan itu akan menggambarkan dari ini ya, dari uh, yang dimunculkan di monitor nanti. Jadi misalkan dari VO2 berapa, kemudian bagaimana karena nanti akan kalau ini mungkin sebenarnya sih kalau di sini lebih ada juga beberapa alat ini mungkin kalau digambar kebetulan gambarnya tidak satu paket dengan menghitung ini ya dengan menghitung aktivitas jantungnya ya. Jadi ini ya bisa kita lihat bagaimana langsung dengan aktivitas jantungnya, jadi langsung dipasangkan juga dengan EKG untuk menilai denyut jantungnya, bagaimana aktivitas pembesaran jantungnya, aktivitas dari katupnya dan sebagainya, otot-otot jantungnya, kelistrikan jantungnya, semuanya akan dinilai dari sini. Nah, eh, ini kalau misalkan ini ada beberapa hal yang menarik dari beberapa kisah mungkin ya. Jadi seorang lansia, dia usianya 99 tahun, namanya George Edsweiler ya. Nah, dia usianya itu 99 tahun dan dia berlari ya. Berlari di beberapa pegunungan yang ada di Pennsylvania gitu ya. Jadi kalau kita melihat kalau misalkan teman-teman lihat di ini ya di Google Maps misalkan bagaimana kontur atau topografi yang ada di daerah Pennsylvania tersebut itu memang banyak ada beberapa bukit ya, ada beberapa gunung dan ini yang dilakukan oleh George tadi. Jadi di usia senjanya tadi di usia 99 tahun kalau kita kategorikan tadi dia sudah old gitu ya atau lansia paling lansia seperti itu di usia yang 99 tahun dia masih mampu berlari di gunung tersebut. Tentunya nih medan yang cukup berat untuk orang dengan perilaku sedentary ya. Misalkan kayak kita atau bahkan mungkin kita mungkin tinggal di Malang dengan kontur yang seperti ini ya banyak gunung dan sebagainya. Tapi belum tentu kita bisa berlari ya seperti bahkan dengan trek yang lurus-lurus saja yang datar-datar saja. Misalkan kalian berlari di stadion jogging track yang ada di stadion UMM itu mungkin lapang sepak bola UMM ya itu mungkin belum tentu bisa berlari stabil seperti yang mungkin dari beberapa jarak saja sudah ngos-ngosan. Nah, tapi karena ada kemampuan kardio yang baik yang sudah terlatih sejak dulu, nah ini akan berdampak ya terhadap kebugaran tersebut. Nah, ini yang sudah dibuktikan oleh Edsweiler ini. Jadi tentunya dia tidak latihan di usia lansianya. Dia pasti latihan sejak kecil, sejak remaja, sejak dewasa seperti itu. Dia tidak mungkin baru latihan di usia lansia. Karena kalau dia baru latihan di usia lansia, tidak mungkin dia memiliki kemampuan cardiac fitness yang sebagus seperti itu ya. Oke, ini beberapa desain atau dosis rekomendasi yang bisa kita berikan ya pada lansia, tapi tentunya ini hanya rekomendasi karena untuk menentukan apakah lansia tersebut mampu melakukan desain yang kita berikan itu tentunya harus kita ukur tadi ya, harus kita mendesain, harus kita meresepkan desain yang tepat pada lansia tersebut, tidak serta merta patokan pada rekomendasi ini ya.
Jadi tetap kalian nanti akan menyusun berdasarkan analisa yang kalian buat. Makanya tadi ada kita lakukan tes ini ya, tes fungsi dasar fitness, functional fitness test. Kemudian kita juga mengukur tes VO2 max untuk mengukur seberapa besar kemampuan dasar yang bisa dilakukan oleh lansia tersebut. Pertama kita bisa melihat bahwa untuk sebuah dosis atau dosen kita tidak bisa melepas dari 4 komponen ini ya, ada frekuensi, ada intensity, ada time, ada type. Jadi kita berbicara tentang frekuensi, berarti kita melihat berapa kali yang bisa dilakukan berapa kali seminggu gitu ya. Kemudian kita bisa melihat intensitasnya, berarti kita nanti misalkan jarak yang ditempuhnya seperti apa, kemudian inline-nya atau kemiringannya, misalkan kalau menggunakan treadmill ya, pembebanannya atau berapa watt kalau misalkan menggunakan ergo cycle, atau misalkan berapa ini ya, level-level skala ya, kalau misalkan kita melihat dari skala skala intensitasnya tadi. Kemudian durasinya ya berarti nanti kita bisa mengukur berapa lama dari satu sesi yang dilakukan gitu ya. Kalau misalkan tipenya berarti kita berbicara tentang apakah nanti dia aerobik yang biasa, apakah nanti dia ada kayak latihan-latihan yang mungkin yang kita kenal, ada yang low impact, kemudian high impact, apakah yang circuit training misalkan, atau high intensity interval training misalkan seperti itu. Nah, tapi kita nanti bisa sesuaikan dengan lansia. Karena di beberapa lansia itu ada beberapa tipe yang dia tidak bisa diberikan atau tidak cocok kalau misalkan dia sudah masuk dalam high intensity. Dia biasanya memang dalam kategori yang low intensity. Cuma nanti untuk menentukan apakah dia benar bisa diberikan sampai ke level high intensity, tentunya dengan tes awal yang kita lakukan kepada pasiennya. Oke, pertama kalau misalkan kita mulai dari frekuensinya ya, secara umum ya kita mengambil ya minimal 5 hari seminggu, atau ada yang mengatakan sampai 3 hari ya, 3 hari seminggu. Tapi ya ini tergantung dari intensitas yang nanti yang diberikan. Kita bisa memberikan frekuensinya itu 5 hari seminggu kalau misalkan kita memberikan intensitas yang moderat. Ya, tapi kalau misalkan kita berikan eh, yang 3 hari seminggu, berarti kita bisa memberikan dengan intensitas yang agak lebih tinggi lagi, gitu ya, di atas moderat tadi. Atau beberapa sebenarnya yang mengkombinasikan tadi ya, jadi ada yang sampai kadang mungkin 1 minggu ini diberikan dengan intensitas yang moderat atau low sampai moderat, ya, jadi dia berikan 5 hari seminggu. Nah, kemudian minggu depannya dia menggunakan intensitas yang lebih tinggi lagi, misalkan dengan intensitas moderat ke apa vigorous intensity, atau yang agak lebih tinggi lagi itu bisa sampai 3 hari seminggu. Nah, itu bisa seperti itu. Yang penting kita pahami bahwa dalam nanti kita juga mempermainkan time-nya ya, karena yang seperti kita ketahui itu harus mencapai minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau misalkan uh, kita memberikan dengan intensitas yang moderat tadi, lower sampai moderat, berarti itu bisa dilakukan dengan dengan intensitas moderat tadi mungkin sampai 30 ya, 30 sampai 60 menit ya. 30 sampai 60 menit, di mana nanti untuk mencapai minimal 150 menit berarti dia harus ya tadi minimal 5 hari ya. 5 hari dalam 1 minggu untuk mencapai minimal 150 menit tadi. Itu 30 menit minimal dilakukan dalam sekali perharinya atau sekali satu sesinya tadi untuk mencapai minimal 150. Tapi kalau misalkan dia dengan intensitas yang lebih tinggi lagi, dia bisa dilakukan ya 20 sampai 30 menit per hari. Gitu ya. Oke. Nah, tipenya ya tadi ya saya sampaikan bisa disesuaikan dan bahkan juga disesuaikan dengan aktivitas harian yang mungkin disesuaikan dengan hobinya, dengan aktivitas-aktivitas yang sederhananya. Sebentar ya.
Kayak gitu ya. Jadi ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tadi. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan juga yang bisa teman-teman eh, lihat di sini ya. Pertimbangan khusus terkait dengan masalah intensitas dan juga durasinya. Ini tentunya bisa menjadi lebih ringan, ya. Intensitas dan durasi aktivitas fisik yang rendah atau low tadi itu di awal bisa kita berikan. Jadi kalau awal-awal pasiennya kita bisa memberikan dengan intensitas yang rendah dulu. Seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan dia sudah dalam kondisi yang deconditioning atau sudah sakit ya atau sudah sangat tidak bugar. Dia juga kalau misalkan secara fungsionalnya terbatas atau adanya keterbatasan fungsi atau memiliki kondisi-kondisi kronis ya yang mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang nah, ini bisa mulai dengan intensitas yang rendah dulu. Nah, kemudian perkembangan aktivitasnya harus bersifat individual dan disesuaikan dengan toleransi dan preferensi. Nah, beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan tentunya dengan pendekatan konservatif ya, yang mungkin diperlukan atau yang bisa diberikan untuk orang lansia tadi yang memiliki keterbatasan fisik atau dia punya keterbatasan tadi ya, dia tidak mampu atau memiliki keterbatasan fisik. Kemudian juga, nah untuk latihan kekuatannya juga sangat penting karena ini nanti akan bisa melibatkan misalkan kayak barbel, kemudian sesi latihan yang khusus ya, sesi latihan awal yang harus diawasi dan juga dimonitori, seperti harus dipantau terus ya oleh tim fisioterapi atau tim-tim yang terlibat nanti dalam penanganan tadi. Kemudian pada tahap awal program latihan juga perlu kita perhatikan aktivitas penguatan ototnya mungkin perlu didahului dengan aktivitas latihan aerobik antara individu yang sangat lemah, misalkan atau peripheral tadi, gitu ya. Jadi semua perlu diperhatikan seperti itu. Nah ini juga menjadi perhatian juga untuk progres yang kita lakukan atau yang kita lihat dari pasiennya nanti. Bagaimana misalkan aktivitas penguatan ototnya. Apakah kemudian nanti kita melihat pertama mungkin dari frekuensinya ya setidaknya 2 hari seminggu kita nanti lihat progresnya seperti apa. Kemudian intensitasnya, jadi antara intensitas sedang dan kuat, jadi itu bisa kita berikan ya dari skala 0 sampai 10 ya. Kemudian jenis latihannya atau tipenya tentunya program ini kita berikan yang bersifat progresif ya. Jadi akan peningkatan beban yang terus-menerus. Kemudian kalau untuk fleksibilitasnya ya sangat kurang lebih sama. Ini juga bisa kita lihat bagaimana setiap 2 hari ya seminggu kita cek, monitoring, kita progres, evaluasi. Kemudian intensitasnya kurang lebih juga sama dengan intensitas yang sedang pada skala 0 sampai 10. Kemudian jenisnya ini ya kita bisa berikan dengan yang berbagai macam aktivitas yang bisa meningkatkan kelenturannya ya. Atau misalkan kayak latihan stretching mungkin sederhana dan sebagainya. Kemudian, nah ini contoh, saya kira ini hanya pola saja ya. Ini tentunya teman-teman bisa membuat pola tersendiri nanti. Ini hanya skenario ya, kayak skenario. Jadi usianya 65 tahun, tingginya 170. Jadi teman-teman bisa menghitung IMT-nya. Kemudian nanti di sini ada beberapa clue yang bisa ditampilkan di sini. Dia sudah berhenti latihan sejak 10 tahun yang lalu karena adanya nyeri pada lututnya dan seterusnya ya. Dia ada hipertensi, dia ada DM, kemudian dia ada kolesterolnya ya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa membuat plan atau membuat sebuah perencanaan. Misalkan oh kita ingin menentukan dia latihannya tadi dengan moderate ya, misalkan dengan 5 kali sehari. Berarti kita bisa mengurut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya istirahat, Sabtu latihan lagi, Minggunya istirahat. Seperti itu ya. Nah kemudian dengan desain yang sudah kita sesuaikan tadi dengan frekuensinya sudah tertulis, intensitasnya seperti apa, time-nya seperti apa, durasinya seperti apa, dan juga tipenya yang kita berikan kepada pasien. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah
bentuk dari ini ya, bagaimana kemudian efek latihan yang kita lakukan terhadap kinerja Petumex ya setelah 16 minggu intervensi. Jadi ini adalah hasil riset yang dilakukan bagaimana pengaruh dari sebuah latihan terhadap peningkatan Petumex. Nah ini tentunya akan memberikan peningkatan yang cukup perubahan yang cukup signifikan ya dari latihan-latihan exercise tersebut. Selama dia sudah melewati 8 minggu, maka itu sudah akan membentuk yang namanya adaptasi pada sistem kardio. Sehingga memang perlu teman-teman memperhatikan nanti apa ya planning dalam penanganan pasien itu berapa lama minimal dari dosis tadi ya, mulai dari intensitasnya, frekuensinya, time-nya, dan tipenya yang perlu kita perhatikan. Ketika itu sudah sesuai, maka ini juga bisa akan secara efektif dan juga efisien itu juga akan menghasilkan efek yang sangat baik kepada pasiennya. Nah, ini kalau misalkan kita mengkombinasikan latihan penguatan dan juga endurance, yang ini hanyalah tabel-tabel hasil riset ya, yang sudah dilakukan, ada pre-training dan juga post-training, ini hanya bisa menjadi acuan buat teman-teman, oh ternyata dari beberapa hasil riset, itu menunjukkan bahwa dengan latihan-latihan yang dikombinasikan tadi, itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dan sebagainya, ini hanyalah bentuk-bentuk latihan yang penelitian ya yang menunjukkan bahwa ternyata bentuk latihan itu memang memberikan efek perubahan yang cukup signifikan pada lansia tadi. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?